Salam jumpa para sahabat Resi Dihonian yang dikasihi Tuhan dalam Resi Renungan Singkat edisi Senin tanggal 31 Oktober 2016, Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya, Bruder Andreas Gatot SCY dari Palembang. Tema Resi kita kali ini adalah menjadi tamu undangan Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 14, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudara, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Anda semua sudah sering mendengar kisah dalam perikop ini, karena perikop ini sangat terkenal. Ada banyak yang bisa kita ambil maknanya, dan betapa dalam makna nasihat atau undangan Yesus dalam perikop ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengundang kita untuk berbuat tanpa pamrih. Saudari-saudara, mengundang seseorang dalam perjamuan berarti menempatkan orang yang kita undang dalam kelompok kita, semartabat dengan kita, setara dengan kita, bahkan menjadi saudara kita. Jadi sangat biasa kalau dalam sebuah pesta perjamuan kita mengundang kerabat kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita hormati, karena kedatangan mereka merupakan suatu kehormatan. Bahkan siapa kita bisa diukur dari siapa yang datang dalam perjamuan kita. Kalau pesta kita dihadiri oleh seorang pejabat pemerintahan, misalnya Gubernur Ahok, wah, kita menjadi begitu terhormat dan disegani. Karenanya, undangan Yesus dalam perikop ini, jika kita renungkan, sangatlah mengherankan. Karena kita pasti tidak akan mendapat apa-apa, karena mereka yang kita undang tidak mampu membalasnya. Mereka orang-orang yang kecil, orang-orang yang dilupakan, orang-orang cacat, orang-orang miskin, tentu mereka tidak bisa membalasnya. Dan tentu saja harga diri kita juga dipertaruhkan. Yang kedua, Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa kitalah tamu undangannya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tentu tidak sekedar memberi nasihat dalam pengajarannya, namun Dia sendiri telah membuktikan pengajarannya, dan yang sesungguhnya kitalah tamu undangan itu, karena kitalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta yang diundangnya dalam perjamuan abadi di surga nanti. Allah begitu mengasihi kita dengan rela memberikan putranya yang tunggal untuk menjadi manusia dan setara dengan kita, bahkan mengalami penderitaan di kayu salib yang hina dan wafat demi kita. Sehingga kita orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh dan buta secara rohani ini dilayakkan untuk hadir dan memasuki perjamuan abadi di surga. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai tamu undangan Tuhan? Allah mempertaruhkan harga dirinya dengan mengundang kita. Lalu bagaimana sikap kita? Bukankah yang kerap terjadi justru kita tidak merasa sebagai orang buta, orang lumpuh, atau orang miskin di hadapan Allah? Kita justru seringkali memberondong Tuhan dengan banyak tuntutan,
banyak keluh kesah yang tak habis-habisnya. Bahkan tak jarang kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Saudari-saudara, apa atau sikap bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama-tama, dengan rendah hati kita harus menyadari siapa diri kita, bahwa kita orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang cacat di hadapan Allah, bahwa kita tidak sempurna namun dikasihi Allah. Yang kedua, kita selalu mengundang Allah dalam hidup kita, menjadikan matanya mata kita, hatinya hati kita, pikirannya pikiran kita, dan selalu bertanya dalam diri kita, Domine, quid mi vis facere? Domine, quid mi vis facere? Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Kita berpasrah, namun kita tidak diam. Kita aktif berdialog dan bertanya kepada Tuhan, dan terus-menerus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.